Shalom saudara, hari ini saya akan menyampaikan renungan harian dengan judul Roh Kudus menuntun di jalan yang benar. Saudara, mengenal Tuhan dengan benar tidaklah mudah. Banyak orang berpikir bahwa agama bisa menuntun manusia untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi faktanya kita melihat banyak orang yang mencari agama atau hidup beragama, akhirnya dirinya merasa sangat terkekang, terbebani oleh banyak hal yang harus dikerjakannya. Seperti orang yang mendapatkan beban berat yang ditaruh di pundaknya. Di dalam Taurat yang diajarkan Musa, ada banyak sekali peraturan yang harus dikerjakan. Saat membajak tanah, Musa berkata, "Jangan engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama." Ada di dalam Ulangan 22 ayat 10. Saat menuai, bila ada berkas yang ketinggalan, jangan kamu mengambilnya. Ada di Ulangan 24 ayat 19. Jangan kamu sabit ladangmu habis-habisan sampai ke tepinya. Ada di dalam Imamat 19 ayat 9. Saat mulai menumbuk, Musa berkata, "Serahkan 1/10 hasil panenanmu kepada Tuhan." Ada di dalam Ulangan 14 ayat 22. Orang yang hidup mencari agama saja atau orang yang hidup beragama saja akan merasa bahwa hidupnya sangat dibebani oleh banyak hal, banyak aturan yang harus dikerjakan. Di dalam Ayub 11 ayat 7, Sofar sahabat Ayub mengatakan, "Dapatkah engkau mengetahui hakikat Allah, memahami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa?" Orang Yunani mengatakan, "Sungguh sulit menemukan Allah, dan bila engkau sudah menemukan, sungguh mustahil memberitahukan kepada orang lain." Lalu bagaimana dengan iman di dalam Yesus? Saudara, Tuhan Yesus sangat mengetahui kesulitan manusia untuk mengenal Allah. Mari kita buka bersama-sama di Matius 11 ayat 25 sampai 27. Kita akan membaca bersama-sama. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya." Saudara, dari apa yang kita baca tadi, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan menyembunyikan dirinya bagi orang yang merasa bijak, yaitu orang yang merasa sudah mengenal Tuhan dengan baik, padahal sesungguhnya mereka hanya mengenal Tuhan sebatas logikanya saja. Tuhan menyatakan dirinya kepada orang kecil, yaitu orang yang rendah hati, orang yang tulus hati, orang yang tidak berambisi, orang yang tidak merasa dirinya pintar. Tuhanlah yang berinisiatif untuk menyatakan dirinya. Baru kita manusia ini bisa mengenalnya. Tidak seorang pun bisa mengenal Bapa selain Anak. Bapa menyatakan dirinya lewat Yesus. Jadi, barang siapa mengenal Yesus, barulah mengenal Bapa secara benar. Mengenal Tuhan Yesus dengan benar akan membuat seseorang mengalami kelegaan di dalam roh dan jiwanya. Kita manusia bisa mengenal Tuhan Yesus dari ilham dan petunjuk Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus."
Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2, di situ tertulis, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ilham dan petunjuk Roh Kudus ini diberikan ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan dirinya hanya kepada orang yang berkenan kepadanya, yaitu orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang bisa mengenal Allah adalah orang yang bisa hidup selaras dengan firman Tuhan, bukan sekedar mengetahui atau berpengetahuan tentang firman saja. Ketika orang mengenal Tuhan dengan benar, hidup selaras dengan firman Tuhan, maka kita akan merasa bahagia. Kita akan mendapati hidup yang bahagia, damai dan tenang di dalam roh dan jiwanya, seperti seorang bayi yang ada di dalam pelukan ibunya. Saudara, tanpa hidup selaras dengan firman Tuhan, maka kita orang percaya tidak akan bisa merasakan ketenangan. Tidak ada sukacita di dalam hati kita. Kita tidak merasakan damai sejahtera. Bahkan kita akan mungkin merasa kecewa atau marah karena merasa sia-sia saja mengiring Tuhan Yesus. Ketika kita mendapati hidup kita tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera selama pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya bisa dikatakan kita belum mengenal Allah dengan benar. Kita hanya berpengetahuan saja atau hanya hidup beragama saja. Saudaraku yang terkasih, mengenal Allah itu dimulai dari mau untuk diarahkan, dituntun, dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita membaca di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, dari apa yang kita baca ini, maka kita mendapati hal-hal sebagai berikut. Tuhan Yesus membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku. Hal ini disampaikan Tuhan Yesus kepada semua orang yang merasa letih lesu dan berbeban berat. Dan Tuhan Yesus siap memberikan kelegaan. Jadi saudara, kalau hari ini saudara merasakan letih lesu dan berbeban berat, jangan mengeraskan hati. Datanglah dengan hati yang hancur kepadanya. Semua beban hidup kita akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Mari kita membaca di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, hal berikutnya yang bisa kita pelajari, bahwa kita harus mengenakan kuk yang Tuhan siapkan. Mengenakan kuk itu berarti hidup kita dituntun atau dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Ketika hidup kita dulu merasa berbeban berat, bisa saja itu disebabkan kita hidup mengikuti pikiran kita sendiri. Kita akan merasa lelah, kita akan merasa capek, karena tidak bisa menemukan solusi dalam hidup kita, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, hal yang kita pelajari dari ayat yang kita baca tadi adalah mengizinkan Tuhan Yesus menuntun hidup kita, mengendalikan hidup kita melalui kebenaran firman-Nya.
maka Tuhan Yesus akan membawa kita, menuntun hidup kita kepada hal-hal yang melegakan hati kita. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus mengendalikan dan menuntun hidup kita. Memang membutuhkan waktu untuk memiliki ketulusan dan ketaatan dengan segenap hati. Akan tetapi saudara, ketika kita orang percaya mau berserah hati, maka kita akan menjadi sabar. Sebab kita tahu, kita yakin dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat perjalanan bangsa Israel. Tuhan menunggu penundukan diri umatnya selama 40 tahun. Mari kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 3 sampai 4. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Yang selanjutnya saudara, Tuhan Yesus mengatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku, Tuhan itu sabar dalam menuntun dan mendidik kita untuk hidup selaras dengan firman Tuhan, supaya roh dan jiwa kita menjadi tenang. Hal itu bisa terjadi ketika kita mau berserah sepenuh hati kepadanya. Tuhan Yesus saat menjadi tukang kayu terkenal, dia membuat kuk yang bisa dikenakan di leher lembu. Membuat kuk yang bisa dipasang di leher lembu sama seperti seorang tukang jahit. Ukuran leher lembu harus diukur terlebih dahulu, supaya pas ketika dipasang. Itu artinya saudara, kuk setiap orang berbeda-beda, tetapi semua orang harus mengenakannya. Orang percaya ketika diajak Tuhan untuk mengenakan kuk yang dipasangnya, itu berarti orang percaya yang bersedia dikendalikan oleh Tuhan Yesus dan firman-Nya. Saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan bersama. Di saat Tuhan Yesus mengizinkan situasi seperti ini, hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya terjadi adalah waktu yang tepat untuk kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sesungguhnya sudah mengenal Allah dengan benar? Adalah waktu yang tepat untuk kita bisa menguji diri kita, seberapa besar kita berserah dan bersabar saat mengalami situasi seperti ini. Berserah dan sabar bukan karena tidak ada jalan lain, tetapi berserah dan sabar sebab kita percaya firman Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus sedang menuntun kita melewati renungan yang kita baca setiap hari, melalui renungan yang kita lakukan setiap hari ini, dan itu merupakan jawaban dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berserah dan sabar, kita bisa tetap mengalami kelegaan di dalam roh dan jiwa kita, meskipun kita masih mengalami pergumulan, permasalahan, atau situasi sulit seperti saat ini. Saudaraku, ketika kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan merasakan kelegaan, beban kita terangkat. Kita akan mengakhiri renungan kita pada hari ini. Saudara bisa mengajak anggota keluarga saudara untuk bernyanyi bersama, lalu bermazmur dan berdoa. Saudara bisa mengajak berdoa secara bergilir, berdoa untuk kehidupan kita,
untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi, berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk keluarga kita, gereja kita. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita membangun hidup kita semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan dengan benar. Bukan untuk hidup beragama saja, bukan hanya untuk hidup dalam pengetahuan firman Tuhan saja, tetapi betul-betul hidup untuk dituntun di dalam kebenaran firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Mari saudara, kita tutup renungan hari ini dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Nyanyi dan Bersoraklah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.